Haleluya, haleluya. Shalom bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini dari channel YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tanggalkan segala beban hidupmu. Mari angkat segala masalah hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup menopangmu. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Dia Allah yang rindu memulihkan hidupmu. Untuk mengawal ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu ajak kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian ini di hadapan Tuhan sejauh timur dari barat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Besar kasih dan pengampunan-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam
berjumpa dengan Engkau. Oleh sebab itu suci kuduskan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami menghadap kepada Tata Maha Kudus Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Pulihkan kami, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau layakkan setiap kami menghadap kepada tahta Maha Kudus-Mu. Biarlah Engkau saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, perjumpaan dengan-Mu dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah tangga, Kau akan mengadakan pemulihan bagi setiap rumah. Kau akan mengadakan keajaiban karya-Mu bagi setiap rumah tangga. Tuhan, kami percaya Kau rindu berkarya bagi setiap kami. Engkau rindu berkarya bagi setiap rumah tangga kami. Di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau membuka hati kami bagi Tuhan beracara bagi kami. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya yang lemah diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau saja tempat harapan kami. Engkau saja yang kami percaya. Engkau saja Allah yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami. Kami membawa hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita tinggikan Allah kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Engkau mengagumkan, sungguh mengagumkan. Engkau ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau
Kami kagum akan Engkau ya Allah kami yang hidup. Tiada Allah yang seperti Engkau, yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari kita tinggikan Allah kita. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum. Oh haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Kau Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh haleluya. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan dalam kehidupan kami masing-masing anak-anak-Mu Tuhan. Setiap kami, biarlah kami rindu berjumpa dengan Engkau. Engkau saja yang kami tinggikan ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji. Akan Engkau, oh haleluya. Ku kagum. Oh haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau biar tetap ditinggikan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus kagum dan hormat akan Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Pada siang hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami masing-masing Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari, jangan keraskan hatimu saudara-saudaraku. Tuhan rindu memulihkan hidupmu. Tuhan rindu menuntun langkahmu setiap hari. Biarlah buka hatimu untuk firman Tuhan ditaburkan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan di hadapan Tuhan satu pujian yang sungguh indah. Terkadang kita tidak dapat menerima apa yang kita harapkan. Terkadang kita tidak menerima apa yang kita cita-citakan atau kita inginkan. Namun percayalah, rencana dan rancangan Tuhan sungguh indah bagi kita. Kita pujikan pujian ini bagi Tuhan, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya
Rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kami percaya walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Percayakan hidupmu. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku katakan percaya, percaya. Rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada bagiku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini setiap kita boleh kembali hadir di hadapannya, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, ini semua adalah kasih setia, kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, Tuhan sungguh baik. Mari kita semua siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Sekali lagi mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami. Tiada berkesudahan anugerah-Mu. Hari demi hari Tuhan Engkau pelihara kami. Kau memberkati dan memberikan kami kesehatan, memberikan kami damai sejahtera, dan Engkau membawa setiap kami semua ada di dalam perlindungan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati hati setiap kami. Jadikanlah Tuhan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kami akan berbuah berlipat ganda.
Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan berkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, setiap orang pasti punya problem, punya masalah, punya kesulitan kita masing-masing. Baik kita orang yang percaya ataupun kita orang yang tidak percaya. Saudara, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesulitan, ketika kita punya problem, satu hal yang pasti yang kita akan lakukan adalah kita akan cari solusi. Kita akan cari jalan keluar. Dan kita juga pasti mencari tempat di mana kita bisa curhat. Kita bisa mencari mengungkapkan semua tekanan-tekanan di dalam hati dan jiwa kita. Saudara, kalau kita curhat kepada teman, membicarakan semua masalah persoalan kita kepada teman, mungkin saudara kita tidak punya rasa aman. Kenapa? Kadang-kadang kita curhat kepada teman tidak membantu mencarikan solusi, tetapi malah bisa menjadi gosip. Betul ya saudara ya. Tetapi kalau kita curhat kepada Tuhan, itu sudah pasti benar. Dan saudara, jawaban Tuhan itu bisa ya, bisa tidak, atau bisa tunggu. Bisa juga jawaban Tuhan itu instan, cepat. Mungkin doa sekarang udah dijawab, dikasih penglihatan, dan macam-macam cara Tuhan. Tapi bisa juga lama Tuhan baru jawab. Berapa lama? Kita tidak tahu. Nah, untuk itu kita butuh kesabaran. Saudara, hal-hal seperti ini kalau ketika kita berdoa, kemudian doa kita itu lama sekali baru dijawab Tuhan. Saudara, kadang-kadang hal-hal seperti ini bisa membuat orang-orang percaya itu meragukan kasih setia Tuhan. Saudara, untuk itu pagi ini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul Percaya Kasih Setia Tuhan. Bahasa Inggrisnya God's Unfailing Love. Saudara, mari kita baca di kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Saudara, saya bacakan. Di sini dikatakan Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, Mazmur 13 ini diawali dengan 4 kali perkataan, berapa lama lagi? Ini menunjukkan betapa beratnya kesulitan, persoalan
pergumulan bahkan penderitaan yang dihadapi oleh Daud. Daud merasa bahwa Tuhan itu begitu lambat bertindak. Ya. Saudara tahu apa yang dialami oleh Daud? Di mana di masa remajanya saja dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel sebagai seorang raja yang akan memimpin Israel. Akan tetapi di dalam perjalanan, di dalam proses dia untuk bisa duduk sampai di atas tahta, saudara, itu perlu dan butuh satu perjalanan yang panjang, yang penuh dengan berbagai kesulitan dan penderitaan. Beberapa yang dicatat di dalam Alkitab ini, saudara, di mana salah satunya adalah Daud dikejar oleh Raja Saul yang tidak pernah berhenti untuk mencoba membunuh dia. Karena Raja Saul iri terhadap Daud. Sehingga menghindari pengejaran daripada Raja Saul ini. Padahal ya Daud ini dia sudah menjadi menantu raja pada waktu itu. Tetapi tetap saja karena iri hati Saul ingin membunuh dia. Sehingga Daud ini terpaksa dia harus menjadi seorang pelarian. Dia harus mengungsi, saudara. Dia harus hidup ya di gua-gua. Kemudian dia harus mengalami kelaparan, saudara. Sampai ketika dia tiba di sebuah kota yang bernama Nob, dia sangat-sangat kelaparan dan terpaksa dia harus ya memakan makanan roti sajian yang dia terima dari seorang Nabi Ahimelek pada waktu itu. Kemudian apalagi saudara, dia harus pura-pura menjadi gila ya. Waktu dia tiba ya sampai bersembunyi di kota Filistin, yaitu musuhnya orang Israel. Karena dia berpikir bahwa di mana ya Raja Saul yang tidak berhenti untuk mengejar dia. Nah, dimanapun dia bersembunyi sampai di gua-gua, Raja Saul terus berusaha untuk mengejar dan berupaya membunuh dia. Sehingga dia berpikir kalau dia bersembunyi di kota musuhnya orang Israel, di mana orang Filistin itu sangat ditakuti oleh Raja Saul, pasti dia terhindar dari kejaran Raja Saul. Sehingga sampai ya di kota musuh, yaitu kota Filistin, ya di kota Gad itu, dia terpaksa harus pura-pura gila. Saudara, coba kita lihat begitu panjang penderitaan, kesusahan, ya pergumulan dan penantian dari Daud terhadap jawaban doa dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, tidak heran kalau Daud ini terus bertanya-tanya kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Seperti itu, saudara. Saudara, Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Bukan berarti dia itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi adalah untuk mencari kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara, di ayat yang kedua ini dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Saudara, merasa dilupakan oleh Tuhan, ini adalah suatu hal yang sangat menakutkan sekali, saudara ya. Ini jiwa kita ini akan tertekan ya. Kita itu bisa merasa sangat gelisah, tidak tenang ya. Apalagi pada saat kita akan merasakan ada di dalam masalah. Saudara, merasa dilupakan oleh Tuhan itu, rasanya itu seperti ditinggal oleh Tuhan. Saudara, coba bayangkan, kalau hidup kita ditinggal oleh Tuhan, saya percaya tidak ada satupun yang akan kuat. Betul, saudara ya? Nah, bayangkan saja ya, kalau kita dilupakan oleh Tuhan, itu sama dengan kita itu diabaikan, tidak diperdulikan oleh Tuhan. Wah, saudara, ini rasanya sangat-sangat berat sekali.
Oleh karena itulah Daud mengatakan bagaimana perasaannya, ya. Katanya seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela, mengejek, menghina aku. Lawannya itu siapa? Lawannya musuh-musuh yang mengejarnya. Ya mungkin pada waktu itu bukan hanya ya Raja Saul, tapi orang-orang banyak yang memusuhinya. Termasuk juga orang-orang Filistin. Karena Daud pernah membunuh pahlawan orang Filistin yaitu Goliat. Nah oleh karena itu dia mengatakan rasanya itu dilupakan Tuhan seperti tikaman maut. Maut itu binasa, mau mati rasanya saudara. Nah sambil dia itu berkata sepanjang dan dia mengatakan bahwa musuh-musuhnya akan mencela dia dan akan mengejek dia, mengatakan, "Di mana Allahmu? Di mana Allahmu?" Saudara, Yesus juga pernah merasakan ditinggal oleh Allah Bapa. Yaitu ketika dia itu disiksa, ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, menanggung semua penderitaan dan dosa-dosa manusia, menanggung dosa saya dan dosa Anda. Pada waktu Yesus dihina, dicela, diejek di atas kayu salib. Orang-orang semua di situ mengatakan, "Coba lihat, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib." Mengejek Yesus. Jika Allah berkenan kepadamu, baiklah, minta supaya Allah menyelamatkanmu. Seperti itu, saudara, Yesus diejek, dihina. Dan pada saat itu, Yesus benar-benar merasa ditinggal oleh Allah. Sehingga Yesus di atas kayu salib dia berseru dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, menderita sekali rasanya jika kita ini dilupakan atau ditinggal oleh Tuhan. Selanjutnya di sini ayat 3 dikatakan, "Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku?" Saudara, sembunyikan wajah itu adalah satu gambaran ditolak oleh Allah. Di mana di Ulangan 32 ayat 19b sampai 20. Di situ Tuhan berfirman, "Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak punya kesetiaan." Dan kemudian di Ulangan 31 ayat 17-18 dikatakan, "Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis dan banyak sekali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain." Saudara, Tuhan sembunyikan wajahnya, itu pertanda Tuhan murka. Ya. Pertanda orang tersebut adalah tidak setia di hadapan Tuhan. Itu pertanda orang itu sesat di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa dia itu berbalik setia kepada Allah, berpaling kepada Allah lain. Orang yang Tuhan sembunyikan wajahnya akan ditimpa sebagai tanda akan mengalami bencana, mengalami malapetaka. Suatu hal yang buruk akan terjadi. Nah, itu juga sebabnya ketika Ayub mengalami malapetaka hebat atas seizin Tuhan, dia sangat menderita dan dia berkata kepada Tuhan, "Mengapa engkau sembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu?" Saudara, Tuhan kalau menyembunyikan wajahnya, itu juga sama dengan artinya ditinggal oleh Tuhan.
Oleh karena itulah makanya Daud bertanya, Tuhan, berapa lama lagi aku harus menunggu? Selanjutnya Daud bertanya lagi, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, kekhawatiran itu sama dengan bergumul dengan pikiran kita. Pikiran ini adalah satu medan peperangan rohani. Saudara, kalau orang khawatir ya, itu tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Orang yang khawatir tidak akan ada damai sejahtera. Orang yang khawatir ya tidak akan ada sukacita di dalam hidupnya ya. Saudara, setiap hari dia akan bergumul terus ya, dan batinnya itu bisa tersiksa. Apalagi seperti Daud ya, dia itu yang berada di bawah tekanan ya musuh-musuhnya, yang dia katakan bahwa musuhnya meninggikan dirinya di atasnya. Saudara, ini adalah satu keadaan batin yang sangat-sangat tersiksa sekali. Oleh karena itulah maka Daud bertanya terus kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi aku harus menunggu? Saudara, situasi COVID-19 yang terjadi saat ini, setiap hari kita lihat di pengumuman, di koran, di televisi, bahwa angka kasus itu semakin hari semakin tinggi, bahkan sudah sangat menakutkan. Sekarang saja sudah melampaui jumlah pasien COVID yang terjadi di China. Ekonomi terpuruk begitu luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang sudah bangkrut. Bahkan maskapai penerbangan juga sudah banyak yang tidak beroperasi lagi. Kita semua tahu ya bahwa Lion Air sudah mem-PHK-kan lebih dari 3.000 karyawan. Saudara, mungkin kita semua juga sering dalam doa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kapan ini berakhir? Kapan ini virus corona ini selesai? Kapan vaksin ditemukan? Kapan ekonomi dipulihkan? Dan kapan gereja-gereja bisa kembali beribadah dalam pertemuan fisik normal seperti biasanya? Saudara, maunya kita itu Tuhan cepat menjawab. Tetapi sampai saat ini saya percaya kita semua masih tetap berdoa dan bertanya, Tuhan, kapan selesai dan berakhirnya virus corona? Saudara, sebenarnya apa yang harus kita perbuat di masa-masa seperti ini? Marilah kita belajar dari Daud. Apa yang Daud lakukan pada saat dia merasa jiwanya terhimpit? Pada saat dia itu tidak tahu berapa lama dia harus menunggu jawaban Tuhan. Pada saat dia itu tidak tahu kapan Tuhan bertindak menolong dia. Mari kita belajar dari Daud. Apa yang Daud lakukan? Yang pertama kita lihat di ayat 4. Daud mengatakan ya, pandanglah, buatlah ya mataku bercahaya supaya aku tidak tertidur dan mati ya. Supaya tidak dikalahkan oleh musuh. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya tidak dikalahkan oleh musuh. Saudara, Daud itu dalam keadaan seperti ini, dia itu menjaga hatinya. Dia itu menjaga supaya matanya ini ya tetap terarah kepada Tuhan. Mata fisiknya, mata hatinya tetap terarah kepada Tuhan. Supaya mata hatinya itu tetap bercahaya. Supaya hatinya itu tetap fokus kepada Tuhan. Supaya rohnya tidak menjadi padam, tidak tertidur, tidak menjadi mati. Saudara, karena merasa dilupakan Tuhan, karena merasa Tuhan sembunyikan wajahnya dari dia, karena hidup di dalam kekhawatiran terus-menerus, bersedih, dicela oleh musuh. Saudara, hal-hal seperti ini
bisa membuat iman tergoncang bahkan kandas. Saudara, contohnya ada seorang anak muda di Jakarta. Kedua orang tuanya itu adalah pengurus gereja. Tetapi anak muda ini menjadi ateis. Ateis itu ya yang tidak percaya ada Tuhan. Kenapa dia menjadi ateis? Karena doanya itu katanya tidak dijawab oleh Tuhan. Apa sih doa anak muda ini? Ternyata anak muda ini sudah sekian lama berdoa kepada Tuhan untuk kedua orang tuanya. Wow, ternyata orang tuanya pengurus gereja. Tetapi setiap hari bercekcok ya, berselisih di rumah sehingga anak ini tidak betah, saudara. Jadi dia berdoa, dia minta supaya orang tuanya ini berubah. Tetapi sudah sekian lama, sekian tahun, saudara, dia tidak melihat ada perubahan pada kedua orang tuanya. Sehingga dia merasa bahwa Tuhan tidak ada. Itu yang dia katakan. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Dan anak muda ini sekarang sedang di counseling oleh teman saya juga ya, yang ada di Jakarta, dan semoga dia ini dalam proses pemulihan. Saudara, kemudian selanjutnya, saudara, apa yang dilakukan Daud ya? Yang dilakukan Daud adalah pada saat dia mengalami keterpurukan seperti ini, dia itu meningkatkan kepercayaan pada kasih setia Tuhan. Di sini dikatakan bahwa tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara, kasih setia Tuhan itu adalah kasih yang tidak pernah gagal. Kasih manusia bisa gagal, kasih manusia bisa mengecewakan kita. Saudara, tetapi percayalah bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu disebut unfailing love. Saudara yang percaya kepada kasih setia Tuhan, ya, di mana Alkitab mengatakan bahwa ia akan seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Itu dicatat di Mazmur 52 ayat 10. Saudara, pohon zaitun itu adalah sebuah pohon yang hidup panjang umur. Dia bisa hidup di tanah yang kering, bahkan di tanah yang tandus. Punya akar yang sangat kuat sekali, bisa menembus ke tanah hingga 6 meter dalamnya. Saudara, ini melambangkan satu kekuatan, melambangkan satu kesejahteraan. Dan kemudian buah zaitun ini digemarin, dapat diolah ya menjadi berbagai banyak kegunaan, bisa untuk menjadi minyak urapan, bahan-bahan kosmetik, bahkan bisa dimakan. Saudara, begitu banyak kegunaannya yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dan ini melambangkan adalah berkat dan kemakmuran. Saudara, di tengah-tengah masa sukar, saudara, kita harus semakin percaya kepada kasih setia Tuhan. Bukan bertambah mundur, tetapi harus malah semakin meningkatkan percaya kita kepada kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan sendiri sudah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Tuhan begitu besar kasihnya pada kita semua. Kasihnya adalah menjadi jaminan dalam hidup kita. Amin, saudara ya. Amin ya. Nah, saudara, yang ketiga, apa yang Daud lakukan di tengah-tengah kondisinya yang terpuruk ini? Saudara, yang ketiga, di sini dikatakan ya di ayat terakhir 6, dia katakan bahwa hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau memuji Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, di masa-masa terpuruk seperti ini, Daud tidak berubah setia. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam keterpurukan ini,
dia tetap bisa bersyukur dan memuji kebaikan Tuhan. Hati yang percaya kepada kasih setia Tuhan, hati yang tidak pernah ragu akan kasih setia Tuhan, hati yang akan berserah total kepada Tuhan. Sehingga walaupun berada di lembah kekelaman, tetap bisa memuji kebaikan Tuhan. Karena hatinya teguh, hatinya tidak goyah. Dan dia yakin kepada Tuhan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Seperti Habakuk ya, di pasal 3 ayat 17 dan 19. Saudara, pada waktu itu juga terjadi masa kekeringan yang hebat. Krisis terjadi pada masa itu. Tetapi di Habakuk 3 ayat 17 dan 9 sampai 19 di situ dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Mengapa di saat-saat krisis bisa memuji dan bersyukur kepada Tuhan? Karena hati yang teguh tetap percaya kepada janji kasih setia Tuhan. Amin saudara ya. Saudara, saya akan menutup firman Tuhan pagi ini dengan sebuah kesaksian. Saya memiliki seorang teman namanya Lina dan bersama suaminya bernama Udo ya. Di mana pada saat terjadi lockdown ya tanggal 20 Maret yang lalu, mereka suami istri ini berada di Aussie. Rencana mau pulang ke Penang, Malaysia pada tanggal 23 Maret, yaitu sebagai second home mereka. Dan mereka ini sudah membeli tiket return. Akan tetapi penerbangannya dibatalkan oleh Singapore Airlines untuk waktu yang tidak ditentukan. Berapa lama membuatnya itu sangat tertekan ya dengan pembatalan ini. Karena belum ada satu kepastian yang jelas kapan ada jadwal terbang dia bisa pulang kembali ke Penang. Dan dia itu harus menunggu berapa lama. Di Penang dia punya urusan rumah yang sangat urgent sekali yang harus dia tangani. Sehingga terpaksa dia itu harus mencari penerbangan alternatif. Yaitu dia mendapatkan ada penerbangan Scoot, yaitu satu penerbangan low cost dari anak perusahaan Singapore Airlines ya. Yang terbang ya 2 kali seminggu via Perth. Saudara, sambil menunggu masa lockdown dibuka, di mana persoalannya ini adalah bahwa tiket dari suaminya itu tidak ada masalah buat mereka ya dapat ditransfer ke penerbangan Scoot ini tanpa perlu untuk membayar biaya tambahan. Tetapi Ibu Lina ini tiketnya nggak bisa ditransfer ya karena sebagian ya tiket ini dia beli ya dengan fasilitas dari pemotongan mileage-nya. Jadi kalau mereka harus naik penerbangan lain ya, ibu ini harus diwajibkan membeli tiket yang baru. Tetapi karena dia mau cepat pulang, sehingga bagi ibu ini merasa tidak masalah kalau dia harus membeli tiket yang baru. Saudara, peraturan Malaysia bagi pemegang green card yang ingin masuk kembali ke Malaysia pada waktu itu, harus ada surat izin masuk kembali yang dapat diproses dengan melengkapi ya harus dilampirin ada 2 surat pengantar, yaitu satu dari Departemen Turis dan satu lagi dari imigrasi. Tetapi ibu ini dia tidak punya ya surat pengantar dari imigrasi.
dia hanya punya satu surat pengantar dari Departemen Turis. Berarti sesungguhnya ya tidak memenuhi syarat ya. Tetapi pertimbangan ibu ini dengan iman ya, katanya nanti setelah sampai di airport Penang, dia akan coba mengurus kekurangan suratnya itu di airport. Saudara, dalam masa-masa penantian yang serba tidak jelas ini, membuat ibu ini benar-benar sangat tertekan. Dia sangat khawatir, kemudian dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, dia harus menunggu ya, karena nggak bisa buat apa yang bisa dibuat, nggak bisa saudara. Nah, sehingga setiap hari dia cuman bisa berseru kepada Tuhan, dia cuman bisa bertanya kepada Tuhan seperti Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu? Ya. Nah, sampai kemudian satu ketika dia diingatkan oleh Tuhan supaya tetap bersyukur saja, tetap bersabar waktu Tuhan. Dan akhirnya dia sadar, ya dia sadar, kemudian dia percaya bahwa cara Tuhan pasti cara yang terbaik. Sehingga kemudian dia bisa tenang ya, dan dia benar-benar berserah kepada Tuhan saja. Ya, bagaimana Tuhan bertindak menurut waktunya Tuhan. Benar saja. Nah, pada saat dia mengejar-ngejar orang airline dan bertanya kapan dia bisa pulang, kapan dia bisa berangkat, dia tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Tetapi ketika dia berserah dan percaya sepenuhnya pada Tuhan, ya, beberapa waktu kemudian ya, setelah lockdown dibuka ya, dia itu dihubungin oleh orang Scott Airline ya, dan diberitahu bahwa ada penerbangan ke Penang, dia dan suaminya disediakan seat, dan luar biasa saudara, tiketnya yang awalnya tidak bisa ditransfer ternyata kemudian ya penerbangan Scott ini mengizinkan tiketnya itu ditransfer dan ibu ini tidak perlu membayar biaya tambahan. Luar biasa saudara. Dan ini adalah Tuhan ya yang melakukannya saudara. Nah, tiba di Penang ya, kembali terjadi keajaiban ya, di mana untuk mengurus izin masuk kembali ke Malaysia ya, itu petugas airport ya hanya menanyakan dan meminta surat pengantar turisme, di mana surat itu yang dimiliki oleh ibu ini. Nah, sehingga ibu ini langsung ya memberikannya dan semua proses keizinan ini diizinkan masuk. Semua penumpang yang datang ya dari luar negeri pada waktu itu semua wajib ya masuk karantina. Nah, biasanya harus karantinanya itu di hotel ya. Totally tidak boleh keluar dari kamar hotel. Bagi Ibu Lina rasanya satu penyiksaan batin. Pasti dia tidak betah kalau harus di dalam kamar hotel itu saudara, di karantina. Tetapi sungguh ajaib sekali pada masa ketibaannya pada hari itu. Katanya pas pemerintahan Malaysia memberikan izin karantina di rumah masing-masing. Sehingga Ibu Lina ini dia bisa tinggal pulang di rumahnya sendiri. Dan 1 minggu kemudian pemerintah Malaysia kembali menetapkan peraturan baru bahwa setiap orang yang kembali ke Malaysia akan dikarantina kembali di hotel. Saudara, wow, ini satu pengaturan waktu Tuhan yang luar biasa. Perjalanan Ibu Lina ini mengalami penyertaan Tuhan. Kasih setia, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Apa yang Ibu Lina ini terima dari Tuhan, semua itu di luar daripada apa yang dapat dia pikirkan. Tuhan sediakan yang terbaik bagi dia dan suaminya. Dan dengan lancar dia tiba di rumahnya di Penang. Dia mengalami mujizat Tuhan. Saudara, percaya kepada kasih setia Tuhan bukan berarti
kita tidak akan mengalami masalah. Bukan berarti kita tidak ada persoalan. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami penderitaan atau kesukaran. Tetapi setiap kesukaran ada penyertaan Tuhan yang akan membuka jalan dan menolong sehingga membuat mata kita bercahaya. Melihat betapa Tuhan kita itu hebat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang menjadi pergumulan Anda hari-hari ini? Apakah Anda juga sudah lama berdoa kepada Tuhan dan sampai sekarang saudara belum menerima jawaban doa dari Tuhan? Saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini dan kesaksian yang kita dengar, marilah kita tingkatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Percayalah saudara, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dari kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus hidup di dalam kekhawatiran, kesedihan. Saudara, percayalah, Tuhan kita itu baik. Alkitab mengatakan bahwa kasih setianya adalah selama-lamanya, sampai selama-lamanya bagi kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, benar Tuhan. Kami tahu bahwa kami juga sering Tuhan seperti bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan. Buat setiap doa-doa kami yang kami belum terima jawabannya dari Tuhan. Yang kami rasakan Tuhan masih belum turun tangan. Tuhan, sering kami juga bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan menolong kami. Tetapi biarlah pagi ini Tuhan, Engkau Allah yang meneguhkan hati setiap kami. Membuat kami boleh melihat dan mendengar bahwa Engkau Allah yang setia mengasihi setiap kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan setiap kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua supaya kami terus memelihara kesetiaan kami dan meningkatkan kepercayaan kami akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sungguh luar biasa kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh sangat diberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Suwarni. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat baik, teramat sangat baik. Kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari-hari ini. Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Bahkan Engkau sudah memberikan firman Tuhan untuk senantiasa menguatkan kami. Dan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan, Bapa, biarlah itu juga boleh menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu itu ya Tuhan, boleh menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Bila kami hidup dalam firman-Mu senantiasa. Tuhan, Kau pakai Ibu Suwarni lebih heran lagi dan lebih heran lagi. Tuhan, turunlah atas pengahwayaan-Mu yang lebih hebat lagi, sehingga Tuhan di masa-masa pelayanan ibu kami, Tuhan terus memakai dia dan memberikan hikmat pengertian surgawi. Turunlah atas hamba-Mu ya Tuhan. Pakailah Tuhan dimanapun Ibu Suwarni berada, beserta Bapak dan juga Tuhan anak-anaknya mereka semuanya, bahkan orang tua mereka semuanya, dan semuanya penyertaan Tuhan sungguhlah sangat sempurna. Terima kasih Tuhan untuk selalu menolong Ibu Suwarni beserta orang tuanya juga Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami juga berdoa untuk Bapak Baktiar. Tuhan, Engkau mengasihi Bapak Baktiar. Kau pakai dia lebih heran lagi dan lebih heran lagi. Kasih karunia-Mu mengikuti Bapak kami Tuhan, berserta ibu dan anak-anaknya. Mari Tuhan Engkau tolong apapun ya Tuhan yang dikerjakannya, apapun yang disampaikan firman-Nya, senantiasa itu Tuhan menjadi rema bagi kehidupan setiap siapapun yang mendengarkannya. Dan keluarga ini membawa dampak yang luar biasa kepada sekeliling keluarganya maupun Tuhan, tetangganya dan saudara-saudaranya. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Engkau sudah mengirimkan yang terbaik untuk kami semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh tim pelayanan hari ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalaskan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Biarlah Tuhan Kau melihat setiap hati yang begitu tulus melayani Engkau dengan kesungguhan hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu ya Tuhan yang sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Mari Tuhan Engkau juga membalaskan ya Tuhan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Bahkan juga Tuhan, lumbung-lumbung mereka dipenuhi oleh Engkau. Kemurahan-Mu selalu mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kasih-Mu yang sangat luar biasa menyertai Bapak Jokowi beserta seluruh kru-krunya ya Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah, bahkan juga ke pelosok-pelosok daerah, semuanya Tuhan Engkau menyertainya. Tuhan, kami sangat percaya, kami sungguh sangat percaya, kami sungguh sangat percaya Engkau menyertai bangsa kami. Engkau Tuhan sendiri yang menolong bangsa kami ini. Bapa, berkati Bapak Jokowi, kesehatan Bapak Jokowi beserta seluruh kru-krunya bekerja dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, keagungan-Mu yang maha luar biasa, keajaiban-Mu yang sungguh luar biasa. Kami sangat percaya lewat COVID ini membawa dampak. Dan juga Tuhan, semua orang datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi pertobatan massal. Tuhan, sungguh kami percaya itu Tuhan. Semua orang saat ini sedang mencari Tuhan. Baik mereka yang di rumah sakit, baik mereka yang sedang Tuhan membutuhkan pertolongannya daripada-Mu. Mereka semuanya datang kepada Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong mereka. Dan sungguh Tuhan, Engkaulah yang menjadi jawaban atas hidup mereka semuanya yang berpengharapan penuh kepadamu. Engkaulah sumber segala sumber ya Tuhan, pengharapan kami. Terpujilah ya Aba ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh kota Medan ini. Tuhan mengasihi kota Medan, kota yang aman, kota yang indah, kota yang diberkati oleh penyertaan Tuhan. Diberkatilah kota Medan ya Tuhan, diberkatilah seluruhnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh para medis. Tuhan, tidak terjadi kekacauan ataupun kelalaian pada saat memberi obat ataupun diagnosa penyakit ya Tuhan. Semuanya bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Keluarga mereka semuanya diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, baik yang sudah meninggal maupun yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang Tuhan berdiam diri di rumah, semuanya ditolong oleh Tuhan. Tak satu pun yang terkecuali, semuanya dinaungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir di setiap rumah kita. Berikut warta sepekan. Ibadah perjamuan kudus minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Baktiar Damanik dan diharapkan para jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah perjamuan kudus secara online di rumah masing-masing. Ibadah Avia Kids akan diadakan sesaat setelah selesai ibadah ini dan dilanjutkan sharing langsung dengan guru sekolah minggu melalui WhatsApp grup Avia Kids. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara seiman untuk dapat mengikuti ibadah komsel yang diadakan setiap hari Rabu malam pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Mari saatnya kita memberi persembahan dan perpuluhan yang dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Demikian warta sepekan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.